Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran akan melanjutkan perundingan di Islamabad, Pakistan pada akhir pekan ini. Sebelumnya, negosiasi damai antara Pakistan pekan lalu berakhir tanpa kesepakatan. Negosiator dari Amerika Serikat dan Iran akan kembali ke Islamabad, Pakistan pekan ini untuk melanjutkan pembicaraan untuk mengakhiri perang. Negosiasi diperkirakan tetap berjalan meski masih ada blokade atas Selat Hormuz oleh Amerika Serikat. Dilansir dari kantor berita Reuters, seorang sumber yang terlibat dalam negosiasi mengatakan belum ada tanggal pasti yang ditetapkan. Namun delegasi membuka kemungkinan dari hari Jumat hingga Minggu untuk melanjutkan perundingan ini. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran telah menghubungi pada hari Senin lalu dan ingin mencapai kesepakatan. Trump pun menegaskan pihaknya tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang memungkinkan Teheran memiliki senjata nuklir. Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Syed Asim Munir, tiba di Iran untuk menyampaikan pesan diplomatik dari Amerika Serikat. Delegasi Pakistan tersebut langsung disambut oleh Menteri Luar Negeri Iran, Syed Abbas Araghchi. Usai perundingan Amerika Serikat dan Iran gagal di Islamabad beberapa hari lalu, Pakistan kembali mengajak kedua pihak untuk kembali ke meja perundingan. Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Syed Asim Munir, datang ke Iran membawa pesan khusus dari Amerika Serikat. Diharapkan pertemuan Iran dan Amerika Serikat terjadi dalam waktu dekat sebelum gencatan senjata 2 pekan selesai. Pakar geopolitik Hendra Jit berharap Pakistan bisa berbuat lebih banyak saat putaran kedua pembicaraan damai Amerika Serikat dan Iran. Sementara Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016, Dian Wirangjit, menyatakan gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran tidak akan hasilkan keputusan apapun. Kalau kita tetap melihat tidak ada perubahan skema dari kesepakatan yang 2 minggu itu, ini berarti kan Pakistan masih memainkan peran sebagai motor penggerak dari perundingan kedua belah pihak ini. Kalau tetap memainkan peran sekedar fasilitator dan the host, tuan rumah dari pertemuan itu yang dimotori langsung Presiden Sharif, saya kira tidak akan ada perubahan yang cukup berarti. Tapi saya harapkan, tapi ini kan harapan ya. Jadi di dalam konteks ini masukan-masukan, apalagi Indonesia, Pakistan, Mesir ada di BOP juga memberi masukan-masukan yang menjadi titik lemah yang kemarin. Dan ini angle di media jarang yang hanya melihat Iran dan Amerika ngotot, dia lupa bahwa ada faktor Pakistan yang harusnya bisa berbuat lebih banyak gitu. Oke, itu artinya dalam hal ini sambil menunggu perundingan kedua, perang akan terus berlanjut atau makin brutal? Ya, ini kan tetap acuannya 8 hari ini tetap menjadi sisa terakhir lah ya. Kalau enggak ya pasti akan kembali ke titik nol ya, back to square one. Oke, Pak Dian, kalau kita melihat hubungan Amerika begitu ya, di mana negara-negara sekutunya juga sudah mulai mengecam aksi terutama dengan blokade Selat Hormuz gitu. Menurut Pak Dian, apakah ini akan membawa perubahan di perundingan damai yang kedua? Apakah Amerika akan mempertimbangkan kembali untuk mengalah atau seperti apa? Terima kasih Mbak Zila. Pemirsa, mohon maaf nih Bang Hendra Jit, agak berbeda di narasi bagian depan kalau saya mau mulai dari situ. Bahwa perundingan ini yang terjadi di Islamabad itu berdasarkan niat baik kedua belah pihak. Buat saya tidak. Tidak pernah ada niat baik dari Amerika. Yang ada adalah taktik yang digunakan untuk memperjuangkan kepentingan dia dengan berbagai cara, termasuk menawarkan ceasefire. Kenapa saya bilang taktik? Karena perundingan ini kan sudah dari awal diperkirakan tidak akan kemana-mana. Karena perbedaannya terlalu jauh, terlalu lebar jurangnya. Karena yang berlangsung di Jenewa atau Wina yang direncanakan kemudian itu kan buntunya di 2 hal ini, yaitu masalah nuklir dan kalau Hormuz itu kolateralnya, tambahannya. Nah, 2 hal ini saja kita bisa lihat kok. Ketika lagi perang, ujuk-ujuk Amerika menawarkan perang, menawarkan ceasefire.
Kenapa? Artinya dia butuh waktu setelah evaluasi perang sebulan lebih ini, amunisinya menipis, kedodoran. Israel juga untuk membantu Amerika saja sudah berkurang kemampuannya. Ditambah negara-negara Teluk yang katanya Islam yang ikut mengeroyok Iran juga sudah mulai merasakan bahwa rakyatnya itu tidak menghindari perang kok. Perang ini mereka cuma diseret oleh Amerika kok. Rakyatnya 47 tahun nggak ada agresi apapun. Nah artinya apa? Ceasefire ini waktu buat Trump mengkonsolidasikan kekuatannya. Tapi yang penting begini, yang tidak banyak juga dilihat oleh teman-teman kita, bahwa ketika ini jeda, apa yang dilakukan? Selama perang kemarin ini kan belakangan ini Israel sudah tidak ikut campur, apalagi di perundingan. Artinya apa? Ketika ingin dijeda, Amerika istirahat mengkonsolidasikan kekuatannya, Israel menyerang Hizbullah di Lebanon. Buat saya itu taktik yang sekarang mulai terungkap. Berarti menurut Anda gencatan senjata yang dilakukan oleh Amerika ini adalah tipu muslihat. Ya, tapi jangan dijawab dulu selengkapnya. Sebentar Pak Dian, karena kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Betul. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan Rusia dan Tiongkok siap mendukung upaya untuk meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Lavrov menyebut Rusia akan dorong penyelesaian krisis dan pemulihan navigasi yang aman melalui Selat Hormuz. Настаиваем на том, чтобы эти переговоры продолжились и чтобы была достигнута договоренность о возвращении к свободе судоходства в Амурском проливе. Мы с Китайской Народной Республикой твердо выступаем за то, чтобы эти переговоры продолжались, чтобы на них стороны продвигали реалистичные и справедливые цели с полным учетом законных прав в соответствии. Wakil Presiden Iran Mohammad Reza Aref menyebut Gedung Putih tidak bertindak sebagai entitas independen. Ia menyebut Gedung Putih telah berubah menjadi cabang pelapor untuk Israel. Lebih dari 1,5 bulan konflik AS Israel dan Iran belum juga reda. Di tengah gencatan senjata, perundingan AS dan Iran di Islamabad gagal tanpa kesepakatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Wakil Presiden J.D. Vance melapor kepadanya terkait informasi terperinci negosiasi dengan Iran seperti yang dilakukannya setiap hari. Hal ini memicu kemarahan berbagai pihak termasuk Iran. Dilansir dari media Iran Press TV, Wakil Presiden Iran Mohammad Reza Aref menyebut Gedung Putih AS tidak bertindak sebagai entitas independen dalam kebijakan luar negerinya. Aref mengatakan untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang pejabat pemerintah memberikan briefing harian kepada kepala negara lain. Dalam unggahannya, Aref juga menyindir apakah rakyat Amerika menyadari bahwa Gedung Putih telah berubah menjadi cabang pelapor untuk Israel. Diketahui perundingan antara AS dan Iran di Islamabad gagal pada Sabtu lalu. Rencananya perundingan akan dilanjutkan kembali pada akhir pekan ini.